Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di latihan soal di part ke-23 untuk jabatan operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soalnya. Nomor 1, Anda seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda, sehingga pengeluaran Anda seringkali lebih besar daripada pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini adalah, kalau Anda dihadapkan masalah seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? A. Menghemat pengeluaran sebanyak mungkin sehingga kebutuhan pokok Anda tetap terpenuhi. Ini kurang sesuai ya. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. Ini bisa ya, supaya terkontrol berapa uang yang keluar. Mencari agen kredit mudah untuk membayar tagihan meski bunganya cukup besar, ini tidak disarankan ya. Mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah agar kondisi keuangan saya lebih stabil. Pekerjaan tambahan di luar sekolah sebenarnya bisa, tapi jangan sampai mengganggu ya. Nggak tahu ya, tidak disarankan. Membicarakan kondisi keuangan saya dengan orang tua sehingga kebutuhan pokok dan biaya sekolah saya dapat terpenuhi. Ini juga kurang sesuai ya. Yang sesuai itu adalah yang B. Di aspek yang dinilai soal ini adalah aspek kemampuan mengelola perubahan ya. Jadi kalau kalian ada kondisi yang berubah ya kalian harus bisa memanajemen, mengelola apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi non prioritas ya, itu dikelola dengan baik. Soal nomor 2, demi menunjang kinerja pegawai, atasan berencana untuk melakukan beberapa perubahan krusial yang mungkin akan merubah ritme kerja Anda. Sikap Anda adalah tetap bekerja seperti biasa karena perubahan adalah yang sulit dihindari. Ini kalau perubahan lebih baik dan mengubah ritme ya kita harus mengikuti. Ya, ini tidak sesuai. Meragukan perubahan tersebut agar berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai. Ini kurang sesuai. Semangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai yang lain untuk mendukung keputusan tersebut. Ini bisa ya. Antusias dan siap membantu atasan untuk melaksanakan perubahan tersebut. Bisa ya, tapi ini kurang ada proaktif ya. Nah, meminta atasan untuk mempertimbangkan rencana tersebut karena mungkin akan mendapatkan pertentangan dari pegawai lain, ini juga tidak, karena pimpinan punya kebijakan dan kita harus mengikuti kebijakan pimpinan ya. Itu salah satu dari tugas ASN itu adalah pelaksana kebijakan pemerintah ya. Berarti yang betul ada yang C. Selain mengikuti juga kita aktif mengajak pegawai lain untuk turut serta mendukung keputusan tersebut. Aspek apa yang dinilai adalah aspek kemampuan mengelola perubahan tadi. Kalau perubahan pimpinan, ya misalnya kepala dinas ganti, perubahan ritme kerja, perubahan cara kerjanya, ya kita harus mengikuti perubahan tersebut karena di organisasi itu sifatnya ya agile ya, harus beradaptasi, cepat beradaptasi. Perusahaan tempat Anda bekerja menggunakan sistem IT yang selalu diperbarui setiap tahunnya untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Namun setelah beberapa waktu rekan-rekan Anda mendapati bahwa sistem tersebut malah mempersulit pekerjaan Anda. Sikap Anda ini sebenarnya tidak ada yang sulit ya kalau kita mau belajar. Mengubah sistem kesalahan lama agar pekerjaan saya berlancar, ini lancar ya, ini sesuai. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki atau diubah kembali ke sistem lama, ini juga tidak sesuai. Mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. Tidak, kurang sesuai ya. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, ini yang sesuai ini. Ada tim IT, kita harus koordinasi ya, karena perubahan pada sistem ya harus juga diikuti dengan kompetensi DM yang menggunakan. Membiarkan saja hal tersebut juga kurang sesuai. Jadi yang betul ada yang D. Aspek yang dinilai adalah aspek kemampuan mengelola perubahan tadi. Ya, ada sistem yang berubah, kita harus mengikuti. Ya, entah itu meningkatkan kompetensinya atau koordinasi dengan tim IT ya dan seterusnya. Di ASN itu diharapkan mampu memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan. Ya, jadi bukan ada masalah terus kita menghindar, tidak. Jadi harus cari solusi.
4. Dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi COVID, instansi Anda berencana mengadakan program tambahan modal usaha yang akan menyasar para pelaku UMKM di Indonesia. Agar rencana tersebut berjalan lancar, maka langkah yang akan Anda tempuh sebagai ketua pelaksana kegiatan adalah A. Mengikuti arahan dari pimpinan saja agar sesuai dengan standar pelayanan dan kebijakan yang berlaku. A. Membuat rancangan program yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan pada pimpinan jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan program berlangsung. Saya memastikan pendistribusian bantuan di setiap wilayah berjalan lancar. A. Membuat data yang jelas antara dana yang dikeluarkan dan jumlah penerima. Saya melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Nah, di sini kita kan itu sebagai ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana itu tugasnya adalah ini. Nah, koordinasi, ya, mengkoordinasikan supaya apa kegiatan tersebut bisa berjalan lancar, apalagi ini di seluruh Indonesia ya. Beberapa daerah mungkin yang perlu pendekatan yang baik ya, supaya program dari pemerintah itu berjalan lancar. Jadi aspek yang dinilai adalah aspek pelayanan publik. Ya, jadi menyediakan pelayanan publik yang netral, objektif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Jadi perlu koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah. Ada wilayah yang mungkin ada mungkin yang kontra, yang kita sebagai ketua itu harus bisa koordinasi. Yang terakhir, dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi target kerja tersebut? Nah, pimpinan mengharapkan cepat dan tepat waktu ya. Melakukan semampu saya, ini kurang sesuai. Lalu berusaha memperbaiki standar kerja lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu. Saya di multi ya, mencari metode kerja yang lebih efektif dan bisa melakukan tugas kerja saya. Ya. Mengajak rekan kerja yang lain untuk membicarakan kesulitan kami pada atasan, ini juga kurang sesuai. Fokus menyelesaikan prioritas target harian saja karena program utama membutuhkan banyak waktu. Jadi kalau ada tugas tambahan misalnya dari atasan, ya kita harus bisa ini ya, kita kerjakan. Yang betul adalah yang B ya, kita tingkatkan standar kerja dan sehingga apa ya, kita kalau ada tugas bisa dikerjakan dengan dalam satu waktu ya. Aspeknya orientasi pada hasil, karena di seorang ASN itu ya memiliki kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan dapat diandalkan. Nah, di sini ya dapat diandalkan. Karena biasanya tugas itu nggak hanya 1, 2, dan sebagainya, tapi banyak ya. Dan itu untuk soal di part ke-28 manajerial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.